Assalamualaikum sahabat studio Kesmas semua. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bahas yaitu terkait gizi Kesmas, yaitu karbohidrat. Nah, perlu diketahui bahwa karbohidrat adalah salah satu sumber energi utama bagi tubuh dan merupakan zat makanan yang paling cepat untuk menyuplai bahan bakar untuk tubuh. Sehingga jika seseorang dalam kondisi lapar, maka makanan yang paling pertama kali dicari adalah karbohidrat. Nah, pembahasan kita yaitu terkait pengertian karbohidrat, susunan karbohidrat, klasifikasi karbohidrat, sumber bahan makanan dari karbohidrat, fungsi dari karbohidrat, dampak kelebihan dan kekurangan karbohidrat bagi tubuh kita. Kita masuk ke pengertian karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata hidrat, karbon, atau lebih dikenal dengan hidrat arang atau sakarida. Dan karbohidrat adalah zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen dan oksigen yang digunakan sebagai bahan untuk pembentukan energi tubuh kita. Nah, di dalam tumbuh-tumbuhan, karbohidrat dibentuk dari hasil reaksi karbon dioksida, O2, dan air H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Jadi kandungan karbohidrat dari tumbuh-tumbuhan ini merupakan hasil dari proses fotosintesis. Nah, sementara itu, karbohidrat pada hewan atau binatang disintesis dari lipid gliserol dan asam amino, tetapi dehidrat karbohidrat yang digunakan oleh hewan diambil dari tumbuhan. Jadi, hewan mendapatkan karbohidrat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kita masuk ke susunan dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang terdiri dari sejumlah besar gugus hidroksil. Nah, semua karbohidrat tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rasio yaitu 1:2 banding 1. Nah, kita bisa lihat rumus di atas. Nah, berdasarkan rumus tersebut, maknanya memberikan yaitu bahwa zat karbon yang diikat oleh air dengan proses dehidrasi, nah sehingga disebutlah namanya karbohidrat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi karbohidrat. Pada klasifikasi karbohidrat ada monosakarida yang merupakan karbohidrat yang paling sederhana, terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, perbedaannya sendiri ada pada tingkat kemanisan dan daya larut. Nah, di sakarida sendiri yaitu merupakan gula khusus yang terdapat pada bahan hewani seperti air susu. Oligosakarida merupakan gula yang mengandung 3-9 molekul gula sederhana. Pada polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang terdiri dari molekul-molekul monosakarida. Contohnya ada amilum, dextrin, glikogen, dan selulosa. Nah, setelah klasifikasi karbohidrat, kita masuk ke sumber bahan makanan dari karbohidrat. Sumber karbohidrat terbagi atas dua, yaitu karbohidrat nabati dan hewani. Nah, nabati umumnya berasal dari timbunan seperti biji, batang, dan akar. Contohnya ada pada nasi, jagung, kentang, dan ubi. Sedangkan pada sumber hewani terdapat pada otot, daging, dan hati dalam bentuk glikogen. Namun jumlah karbohidratnya akan berkurang jika hewan tersebut mati karena glikogennya akan mengalami masa penguraian. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebutuhan karbohidrat menurut WHO atau FAO adalah berkisar antara 55% sampai 75% dari total konsumsi energi yang berasal dari beragam bahan makanan. Nah, berikut adalah tabel dari bahan makanan tersebut. Kita masuk ke fungsi dari karbohidrat. Nah, pada fungsi karbohidrat perlu kita ketahui bahwa di dalam tubuh karbohidrat memiliki peranan penting, yaitu salah satunya sebagai sumber energi. Nah, setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori energi dan mengatur metabolisme lemak karena keberadaan karbohidrat dapat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Dan sebagai penghemat protein juga penyuplai energi untuk otak dan saraf. Selanjutnya, penyimpanan glikogen, bentuk simpanan karbohidrat yang merupakan sumber utama glukosa dan energi yang terdapat di sebagian besar sel.
Kemudian sebagai pengatur peristaltisik usus dan pemberi muatan sisa makanan. Di dalam hepar berfungsi untuk detoksifikasi. Kemudian karbohidrat dalam makanan menentukan karakteristik cita rasa dari bahan pangan. Nah, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu dampak kelebihan dan kekurangan dari karbohidrat. Nah, dampak kelebihan dan kekurangan dari karbohidrat itu tidak baik untuk tubuh. Nah, kelebihan dari karbohidrat itu dapat menyebabkan penyakit obesitas. Obesitas ini merupakan penyakit kronis dengan ciri-ciri lemak yang berlebihan dan tingkat kelebihan berat badan lebih dari 20% dari berat normal. Nah, sedangkan pada diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat bagi tubuh. Nah, adapun kekurangan dari karbohidrat, seseorang akan merasa dehidrasi, mual, nafsu makan berkurang, tekanan darah juga kadang-kadang turun dengan mendadak sewaktu dia bangkit. Nah, diperlukan sekitar 2 gram karbohidrat per kilogram berat badan setiap harinya untuk mencegah terjadinya ketosis atau hal-hal yang dijelaskan tadi. Oke guys, tetap berpikir positif dan tetap mengontrol asupan karbohidrat yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.